Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Prof. dan Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Alda Fegi dengan NIM 111230024 dari kelas DKG TGA. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan terkait referat yang sebelumnya sudah dibuat. Jadi di sini saya mengambil topik geologi teknik dan juga geomorfologi dengan judul evaluasi perbandingan metode statistik bivariate, neural network, dan ensemble dalam pemetaan kerentanan longsor di Indonesia. Nah, untuk online terdapat pendahuluan metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan juga yang terakhir kesimpulan. Nah, untuk pendahuluan ada latar belakang di mana perlu kita sadari bersama bahwa Indonesia ini menempati posisi geografis yang sangat kompleks, di mana Indonesia ini sebagai negara kepulauan berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan juga lempeng Pasifik. Dan ini juga mempengaruhi terhadap kondisi geologis dan juga topografis yang sangat rentan terhadap kejadian longsor. Maka dari itu, kondisi ini juga diperparah oleh faktor iklim tropis yang menghasilkan curah hujan yang tinggi sebagai pemicu utama, serta aktivitas tektonik yang juga dapat memperlemah kestabilan lereng secara signifikan. Nah, untuk metode penelitiannya, di referat ini saya membandingkan dari 3 penelitian yang sudah dilakukan. Penelitian pertama itu dilakukan oleh Savitri dan kawan-kawan menggunakan pendekatan statistik bivariate yang terdiri dari 4 metode, yaitu frekuensi rasio, index of entropy, weight of evidence, dan statistical entropy. Nah, di mana penelitian ini dilaksanakan di Subdas Cisangkuy, Bandung dengan inventaris sebanyak 76 pixel, inventaris longsor sebanyak 76 pixel, 15 faktor penyebab yang telah melalui seleksi ketat menggunakan korelasi Spearman dan penyaringan EUC. Lalu di pembanding yang kedua itu terdapat penelitian yang dilakukan oleh Adityan di tahun 2018 dengan menggunakan pendekatan machine learning berbasis artificial neural network yang dibandingkan dengan frekuensi rasio dan logistic regression. Nah, untuk penelitian yang dilakukan oleh Adityan ini dilakukan di kota Ambon dengan basis data yang lebih besar, yakni sebanyak 282 kejadian longsor dan 8 faktor penyebab yang menyakup aspek geomorfologi, geologi, dan juga antropogenik. Lalu terdapat penelitian di tahun 2014 yang dilakukan oleh Umar menggunakan metode pendekatan ensemble yang mengintegrasikan antara frekuensi rasio dan juga logistic regression secara berurutan. Nah, penelitian ini dilakukan terhadap 89 titik longsor yang dibagi dengan 70% data latih dan juga 30% dengan data uji. Nah, dari penelitian Umar ini terdapat keunikan di mana pengujian model ini dilakukan di berbagai skenario peak ground acceleration, sehingga memungkinkan evaluasi stabilitas model terhadap variasi kondisi dari seismik. Hasil dan pembahasan hasil dan pembahasan ini bakal kita coba bandingkan terkait hasil dari 3 metode yang dilakukan oleh 3 penelitian yang berbeda. Nah, dapat dilihat di sini bahwa evaluasi performa model dilakukan menggunakan kurva erosi dan nilai area under curve sebagai metrik standar validasi dalam pemetaan kerentanan longsor. Nah, model yang dibuat oleh Savitri di tahun 2024 ini menggunakan pendekatan statistik bivariate. Nilai EUC success rate tertinggi dicapai oleh metode IVM sebesar 0,925, sementara prediction rate berkisar antara 0,77.
Nah, nilai prediction rate yang lebih rendah dari success rate ini mengindikasikan adanya potensi overfitting terhadap data yang ada. Nah, lalu pendekatan neutral network oleh Adityan 2018, nilai AUC success rate sebesar 0,734 dan prediction rate 0,717 merupakan yang terendah di antara ketiga metode yang dilakukan. Meskipun neutral network dikenal mampu menangkap hubungan non-linear dan juga kompleks, hambatannya ada pada keterbatasan jumlah data. Nah, lalu ada pendekatan ensemble yang dilakukan oleh Umar. Nah, pendekatan ensemble ini mencatat success rate sebesar 0,84 dan prediction rate yang konsisten di kisaran 0,78. Nah, konsistensi ini menunjukkan bahwa model ensemble yang digagas oleh Umar ini memiliki generalisasi yang lebih baik dan tidak perlu sensitif terhadap perubahan kondisi eksternal. Nah, berikut tabel perbandingannya. Apabila kita rangkum secara komparatif melalui tabel ini, masing-masing pendekatan memiliki karakteristik yang perlu dipertimbangkan sesuai konteks penggunaannya. Nah, di sini dapat kita lihat statistik bivariate memiliki kelebihan yang transparan, mudah diinterpretasikan, dan lain-lain. Begitu juga dengan artificial neutral network dan juga metode ensemble. Nah, jadi pada kesimpulannya, metode yang mutlak unggul dari ketiga ini tidak ada. Jadi setiap metode, baik itu ensemble, neutral network, dan juga bivariate, memiliki karakteristik dan keunggulan yang berbeda-beda. Nah, untuk statistik bivariate, ANN atau Artificial Neural Network dan juga ensemble itu mencatatkan data yang berbeda-beda juga seperti yang terlampir di kesimpulan ini. Nah, untuk penelitian selanjutnya, mungkin pemilihan metode sebaiknya mempertimbangkan 3 hal utama, yaitu tergantung dari tujuan kajian, ketersediaan dan kualitas data, serta kebutuhan interpretasi oleh penggunanya. Lalu, kualitas inventaris data longsor tetap menjadi fondasi utama yang menentukan keandalan model, terlepas dari metode apapun yang dipilih nanti. Mungkin sekian untuk presentasinya. Jika ada kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.